Pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu sih, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari Kementerian dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenakes sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi. Begitu dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Fadi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News, Fadi Falevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenaga Kerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan. Karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian
pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu, laporkan ke kita. Setuju? Setuju! Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi, mereka tidak minta yang namanya saham, mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Nah, kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah atau gimana, Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap, lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah. Aceng dan suap ini apa sih, Bu? Boleh jelasin nggak, Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat. Dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya, Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan.
dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu sih, Ustaz. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenakar sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenakar Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi begitu. Dalam tadi juga Wamenakar menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenakar berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Pak Adi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fadi Valevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenagakerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan. Karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu, laporkan ke kita. Setuju? Setuju! Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara, itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti. Dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat,
saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap. Lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini. Karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah. aceng dan suap ini apa sih Bu? Sebenarnya boleh jelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat. Dan itu sangat merugikan. Bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, itu tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari Kementerian dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenaker sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi. Begitu dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk
THR kepada para driver ojek online. Baik, Pak Adi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fadi Valevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenaga Kerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan, karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti. Dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap, karena itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah yang pasti. aceng dan suap ini apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat, dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi yang atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada
17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar untuk driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenaker sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi begitu. Tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Fadi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenagakerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan, karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend.
Jika ada itu, laporkan ke kita. Setuju? Setuju. Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi, mereka tidak minta yang namanya saham, mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap, lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah yang pasti. aceng dan suap ini apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, itu tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan.
dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu sih, Sister. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenakes sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi. Begitu dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Pak Adi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fadi Valevi melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenaga Betul. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Betul. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan, karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Setuju. Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat,
saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap. Lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini. Karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah. aceng dan suap ini apa sih Bu? Boleh jelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat. Dan itu sangat merugikan. Bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenaker sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi begitu. Dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk
THR kepada para driver ojek online. Baik, Pak Adi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fadi Valevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenaga Kerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan. Karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Setuju. Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti. Dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap. Lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini. Karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah. aceng dan suap ini apa sih Bu? Sebenarnya boleh dijelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat. Dan itu sangat merugikan. Bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada
17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fahdi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenaker sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi. Begitu dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Fahdi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenaga Betul. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Betul. Selama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan. Karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend.
Jika ada itu, laporkan ke kita. Setuju? Setuju. Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi, mereka tidak minta yang namanya saham, mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap, karena itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah yang pasti. aceng dan suap ini apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi yang atau di aplikasi Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan.
dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu sih, Sister. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenakers sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi begitu. Dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Pak Adi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fadi Valevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenagakerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan. Karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu, laporkan ke kita. Setuju? Setuju! Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara, itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti. Dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat,
saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap. Lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini. Karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah. aceng dan suap ini apa sih Bu? Boleh jelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat. Dan itu sangat merugikan. Bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu sih, Kak. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu sih, Kak. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari Kementerian dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenaker sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi. Begitu dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk
THR kepada para driver ojek online. Baik, Pak Adi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fadi Valevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenaga Kerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan, karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Setuju. Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap, lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah. aceng dan suap ini apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi yang atau di Ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor.
Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenakers sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi. Begitu dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Fadi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenagakerja. Betul. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Betul, betul. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan, karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu, laporkan ke kita. Setuju? Setuju! Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara
itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi, mereka tidak minta yang namanya saham, mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar buat kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah apa gimana, Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap. Lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini. Karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah. aceng dan suap ini apa sih, Bu? Boleh jelasin nggak, Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat. Dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya, Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga
meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu sih, Ustaz. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenakar sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenakar Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi begitu. Dalam tadi juga Wamenakar menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenakar berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Pak Adi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fadi Valevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenagakerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan, karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Setuju. Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap
kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap, lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah yang pasti. aceng dan suap ini apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor kementerian pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari kementerian dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenaker sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi. Begitu dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Fadi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2
mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fadi Valevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenaga Kerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Selama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan. Karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu, laporkan ke kita. Setuju? Setuju! Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara, itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Nah, kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti. Dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan suap, lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan suap ini. Karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah yang pasti. aceng dan suap ini apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat. Dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor.
Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik. Selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenakers sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini? Ya, tadi Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel sempat menyambangi para driver ojek online yang melakukan orasi begitu. Dalam tadi juga Wamenaker menyempatkan untuk naik ke atas mobil komando yang merupakan bagian dari aksi para ojek online. Tadi Wamenaker berjanji akan meminta aplikator untuk memberikan THR yang adil bagi para ojek online. Tadi juga Emmanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ini adalah tuntutan yang wajar. Dirinya meminta aplikator untuk memberikan semacam bantuan atau bonus dalam bentuk THR kepada para driver ojek online. Baik, Fadi, apakah nantinya demo ini juga akan berlanjut? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan para masa dari driver ojek online ini. Mereka mengatakan bahwa aksi ini akan digelar hingga pukul 2. Mereka akan kembali menyampaikan tuntutannya. Namun mereka masih melihat kondisi di lapangan yang saat ini masih diguyur hujan yang demikian, Sister. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi, melaporkan langsung dari Kemenaker. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kawan-kawan ojek online yang lain sedang menuju Kementerian Tenagakerja. Kemarin kita negosiasi dengan kawan-kawan, para ketuanya yang tadinya puluhan ribu, kita bernegosiasi untuk tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar kawan-kawan bisa melakukan aktivitas sosialnya dengan mengojek. Sama itu kedua, kita berharap demonstrasi ini jangan menjadi hal yang menakutkan. Karena apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan ojek online adalah bentuk aspirasi yang harus diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online itu sendiri. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu, laporkan ke kita. Setuju? Setuju! Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara
itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi, mereka tidak minta yang namanya saham, mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan, dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Bu, tadi terkait THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan SWOT, lalu itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan SWOT ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada kontak-kontakan wilayah. Aceng dan SWOT ini apa sih Bu? Boleh jelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat. Dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi? Ada salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Jadi ada perubahan di dalam pekerjaan. Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari untuk menuntut diturunkannya uang tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya muncul seruan untuk para pengemudi ojol untuk mengikuti aksi dan mematikan aplikasi secara massal. Para driver ojol ini mendatangi kantor Kemenaker menggunakan mobil komando dan juga motor. Selain itu, beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan agar driver wanita dilindungi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi. Selamat siang, Fahdi. Siang, Siska. Baik, Fahdi, seperti apa pantauan terkini di lokasi demo ojek online hari ini? Ya, Siska, saat ini para driver ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto sedang meneduh, sedang berhenti sebentar, artinya dikarenakan saat melakukan aksi hujan mengguyur cukup deras. Saat ini para driver ojek online masih meneduh di sekitar kawasan depan kantor Kemenaker. Begitu, Siska. Baik, selain menuntut THR, apalagi tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol pada aksi demo ini, Fadi? Ya, dalam aksi tadi para driver ojek online meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para driver ojek online. Mereka juga menuntut agar ada pemberian perlindungan kepada driver ojek online perempuan. Dalam aksi tadi juga mereka menuntut agar para driver ojek online mendapatkan hak cuti untuk perempuan. Mereka juga menuntut potongan aplikator yang selama ini dibebankan kepada para driver ojek online. Dalam aksinya tadi, para driver ojek online juga
meminta agar para aplikator memberikan upah yang adil bagi mereka dalam menjalani tugasnya. Begitu sih, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari dengan tuntutan pengemudi bahwa dari Wamenakes sendiri juga turun ke lapangan untuk menemui para demonstran ini?